Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Henita. Pagi juga Bu Retno. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik walaupun agak cuaca panas. Alhamdulillah ya Bu. Masih semangat untuk hari ini Bu. Alhamdulillah semangat terus pokoknya. Meskipun jamnya banyak tapi tetap semangat mengajar ya Bu ya. Harus untuk mencerdaskan masa depan bangsa. Keren. Baik Ibu, jadi di sini nanti kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya Ibu. Posisi saya nanti di sini sebagai pengamat, jenengan nanti yang saya amati. Nah, untuk kegiatannya ini nanti kita ada 3 kegiatan Ibu. Kegiatan yang pertama itu nanti kegiatan pra-observasi. Sekarang ini yang kita lakukan ini maksudnya pra-observasi. Terus nanti setelah ini nanti kita ke kelas Ibu. Kegiatan untuk observasi kelas, jadi nanti jenengan mengajar, terus nanti saya amati, seperti itu. Setelah kegiatan observasi, nanti kita masih ada pertemuan lagi 1 kali berkaitan dengan kegiatan pasca observasi. Untuk kegiatan pasca observasi itu berarti nanti refleksi dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan, begitu Ibu. Oh, terima kasih Bu informasinya. Iya. Ini mohon izin juga Ibu untuk kegiatan ini kita dokumentasikan ya Ibu. Kegiatan untuk pra-observasi ini kita awali dengan persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk mengajar nanti Ibu. Jadi sebelum Ibu nanti masuk ke kelas, di sini saya ingin tahu dulu nanti hal-hal apa saja yang sudah Ibu siapkan. Untuk mata pelajarannya Ibu, pelajaran apa ya nanti? Kebetulan saya mengampu matematika Bu. Oh iya, matematika nggih. Nanti kita rencananya di kelas berapa Bu? Di kelas 11 AP1. Kelas 11 AP1. Untuk tujuan pembelajarannya Ibu? Nanti untuk tujuan pembelajarannya adalah memahami materi transformasi geometri menggunakan permainan. Jadi nanti ada permainan anak-anak? Iya, hari ini saya sudah janjian dengan siswa-siswa akan melakukan kuis. Oke. Tujuannya tadi sudah. Untuk area pengembangannya Ibu, nanti saat mengajar di kelas itu area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin dikembangkan yang pertama yaitu kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid. Ya. Kemudian muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Terus kemudian di akhir kuis nanti saya akan melakukan asesmen. Karena kan di kuis itu nanti yang bisa menjawab dapat poin, nah itu kan salah satu untuk mendapatkan nilai. Oh begitu. Ya Ibu, untuk area pengembangan tadi sudah Ibu sampaikan ada 3 area yang ingin Ibu kembangkan. Nah ini nanti saya untuk observasi akan fokus di area itu Ibu. Terus untuk strateginya Ibu, untuk area pengembangan tadi yang sudah Ibu sebutkan, itu strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Untuk kegiatan pembelajaran ini saya sudah menyiapkan 1 modul ajar, yaitu sudah pasti. Kemudian yang kedua medianya untuk kegiatan nanti di kelas, media permainan itu sudah saya siapkan. Untuk materi bahan ajar ya, itu kan sudah dikirim ke siswa lewat grup kelas dan juga beberapa materi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik Ibu, bagus sekali untuk persiapannya. Dan ini Bu, yang terakhir ya. Yang terakhir ini berarti nanti indikatornya Ibu dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi itu nanti menurut Ibu bisa tercapai atau hal-hal yang Ibu harapkan tadi bisa tercapai itu dengan indikator yang seperti apa? Kalau saya melihat dari nanti akan saya lakukan siswa tercapai atau tidak itu berarti siswa bisa menjawab dengan atau tidaknya. Berarti nanti untuk kegiatan ini Ibu menilainya berhasil atau tidak itu dari hasil pemahaman siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya? Kan
siswa memahami materi transformasi geometri melalui permainan. Nah, kalau mereka bisa menjawab, berarti kan mereka memahami materi ini. Tapi ketika mereka tidak bisa menjawab, kan mereka berarti melakukan perbaikan. Baik Ibu, cukup sepertinya untuk kegiatan pra-observasi kali ini. Setelah ini berarti kita persiapan untuk observasi ya Ibu. Nanti saya izin untuk mengamati Ibu di kelas. Nanti selama pengamatan juga saya dokumentasikan. Begitu Ibu. Terima kasih. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Inta absen dulu ya. Kelas 11 AP1. Ahmad Ragil, Aisyah Ari, Aisyah Putri, Amelia, Aina, Usman, Bunga, Clara, Debbie, Devin, Dinda, Fausta, Usman, Feby, Fitri, Ina, Jihan, Kinan, Mailan, Rio, Uki, Naina, Nela, Nila, Novi, Rara, Rensa, Ridwan. Hah? Sakit? Masih sakit Ridwan? Dari yang pertemuan kemarin? Oh, hari ini. Rizka, Sais, Sarip, Septi, Silvi, Syifa, Ulil, Zainal. Oke, berarti yang tidak masuk Rara sama Ridwan. Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah memahami materi transformasi geometri melalui permainan. Nah, hari ini kita akan melakukan permainan. Ini medianya sudah Ibu siapkan. Kita akan melakukan permainan. Medianya sudah saya siapkan. Di sini ada titik koordinat. Jadi di sini nanti yang ke sana adalah sumbu apa, anak-anak? X. Yang ke atas ke bawah sumbu? Ya, oke, sama standar. Berarti nanti yang ke kanan adalah yang positif, yang ke kiri yang negatif, yang ke atas adalah sumbu Y yang positif, yang ke bawah adalah sumbu Y yang negatif. Oke. Kemudian nanti ini ada juga dadu. Oke, untuk permainan ini sebelum dimulai permainannya, nanti permainan akan berkelompok. Berkelompoknya seperti apa? Urut kiri barisannya? Oke. Berarti ini nanti sebagai kelompok 1, ini sebagai kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang sebelah sana sebagai kelompok 4. Oke. Sebelum permainan dimulai, Ibu akan membacakan aturan permainannya. Oke. Pemain melempar dadu dengan bergantian. Dadu spidol hijau. Oke, dadu spidol hijau. Ini ya, spidol hijau ini. Ini sebagai X. Karena koordinat itu kan ada X, ada Y. Dadu warna hijau sebagai sumbu X. Dan dadu warna hitam sebagai sumbu Y. Oke. Setelah melempar dadu, jadi nanti dadu ini kamu lempar untuk mengetahui koordinatnya. Setelah dadu dilempar, pemain akan menjalankan poinnya. Poinnya ya ada 2 warna. Ya warna kuning,
Ini adalah sebagai titik asal. Yang ini nanti adalah sebagai bayangannya. Oke. Kemudian pemain akan memutar spin. Untuk menentukan pertanyaannya. Jadi nanti di spin ini ada pertanyaan. Pertama kamu akan memilih, kamu sebagai nanti akan menjawab pertanyaan apa? Translasikah, refleksikah, atau rotasi yang positif, rotasi negatif, atau dilatasi. Oke, saya ulang kembali. Translasi itu apa? Bergeser, kemudian rotasi perputaran, oke. Kemudian refleksi pencerminan. Oke, untuk rotasi ada dua ya, negatif sama yang positif, searah dan berlawanan arah. Kemudian ada yang berikutnya yaitu dilatasi. Dilatasi itu apa? Perkaliannya, berapa kalinya. Oke, nanti kamu akan memilih dulu. Memilih pertanyaan apa yang akan kamu pilih. Kalau sudah dipilih, kemudian bisa refleksi, nanti kamu akan nyepin lagi untuk memilih refleksinya terhadap apa. Terhadap sumbu EK, terhadap sumbu YK, atau terhadap titik pusat dan lainnya. Matikan dulu. Oke. Pemain setelah memilih pertanyaan, pemain harus menjawab pertanyaan dengan benar dan mengarahkan poinnya, berarti ini ya, bayangannya sesuai dengan jawabannya. Jadi kamu setelah memilih, misal refleksi terhadap sumbu X, terus kamu mikir, oh nanti T ini direfleksikan terhadap sumbu X, bayangannya nanti kemana? Kamu tunjukkan ke sini. Oke. Kalau yang jawabannya benar, berarti dia akan mendapatkan poin 10 kelompoknya. Tetapi jika salah, berarti dia tidak akan mendapatkan poin. Pemain yang mendapatkan poin lebih unggul akan menjadi pemenangnya. Ya, Oke, itu adalah aturan permainannya. Kemudian peraturan permainan. Di dalam bermain ini juga ada peraturannya. Permainan dilakukan oleh dua orang. Yang satu menjawab, yang satu nanti sebagai tim penilainya. Pemain tidak boleh mencari jawaban melalui Google atau sumber lainnya. Jadi selama kamu berdiri di sini, tidak diizinkan untuk mencari jawaban melalui handphone kalian atau melalui bisikan tetangga. Iya. Tapi kalau kamu sudah kembali lagi ke bangku, boleh belajar lagi di sana, boleh. Tetapi ketika maju di sini, tidak boleh mencari sumber jawaban yang lainnya. Setiap pemain akan diberikan waktu, ya paling tidak 30 detik lah atau 1 menit lah untuk menjawab pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, maka pemain akan kehilangan poinnya. Setiap pemain diberikan kesempatan sebanyak berapa kali berarti ini? 2 atau 3? Sebanyak berapa kali? Setiap pemain akan diberikan kesempatan menjawab pertanyaan sebanyak berapa kali? 3, sebanyak 3 kali. Pemain yang mendapatkan poin tertinggi akan menjadi pemenangnya. Jadi nanti kayak sudah maju, berarti nanti kembali lagi, nanti maju lagi kelompok yang lainnya. Jadi nanti yang maju duluan adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 yang menjawab pertanyaan, kelompok 2 sebagai yang jurinya atau yang membenarkan jawabannya benar atau salah. Nanti kalau sudah selesai, kelompok 1 kembali ke tempatnya, kelompok 2 bergeser ke sebelah sini, kelompok 3 sebagai jurinya. Nanti kelompok 2 sudah selesai, kembali ke tempat, kelompok 3 geser ke sini, kelompok 4 sebagai jurinya. Ganti lagi, kelompok 3 kembali, 4 ke sini, nanti yang satu, pemain yang lainnya, jangan pemain yang tadi di sini ya. Jadi nanti yang maju kedua, jangan pemain yang itu lagi, berganti pemain yang lainnya. Jadi nanti setiap anak punya kesempatan sebanyak berapa kali tadi? 3 kali. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita memulai permainannya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti bisa kita mulai. Oke, untuk kelompok 1, siapa yang akan maju duluan?
Kelompok 1. Kelompok 1, siapa yang ingin memulai permainannya duluan? Kelompok 1. Ini kamu kocok dulu, Cahayu. Dikocok dulu. Oke. Ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y. Berarti X-nya berapa? 6, Y-nya 1. sudah tunjukkan di 6,1. Di mana titik 6,1? X-nya 6. X6 mana? Ini Iya, 6 mana? 6. Satunya? Ini 6. Y-nya 1. Ini 1. Berarti di sini. Nah, coblos lah. Betulnya gue styrofoam. Cobloskan. Lupa tadi nggak bawa styrofoam po kardus. Kalau kardus ya? Sudah. Nggak ada kardus ya? Ini. Senduk. Sudah Aisyah. Sudah. Enggak apa-apa. Sudah 6,1. Itu titik awalnya ya. Terus kamu nyepin. Kamu mau ini sepin. Refleksi ya. Oke, pencerminan berarti refleksi. Sepin lagi. Oke, pencerminan titik 6,1 kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan bayangan berapa? Mbak Amel. Iya kan titik 6,1. Kalau direfleksi, kamu berarti rumus refleksi Y sama dengan min X. Y sama dengan min X yang ini nanti. Iya. Salah apa? Berarti ini 6,1. Kalau direfleksikan terhadap Y sama dengan min X menghasilkan bayangan min 6, X-nya min 6, Y-nya 1, min 6,1. Benar apa salah Mbak Aisyah? Benar. Oke, benar? Oke, kelompok 1 mendapatkan poin 10. Oke, sudah kembali Mbak Mailan. Oke, Amel, sorry Mbak Amel kembali. Aisyah sini. Oh ya. Kocok. 5. Iya, yang ini lah yang biru. Yang kuning. 6,5. Titik 6,5. 6,5 sih? Iya, X-nya 6. X-nya 6, Y-nya 5. Nyepin. Yang atas dulu, transformasi dulu, milih apa dulu? Yang ini. Rotasi, oke. Exit. Rotasi berarti milih yang rotasi. Rotasi apa tadi? Rotasi apa tadi? Oh, diulang. Rotasi positif atau negatif? Oh, refleksi, berarti ganti refleksi berarti. Refleksi, oke. Split. Terhadap garis Y sama dengan min X. Tadi kan kamu sudah sempat baca toh? Oke. Garis Y sama dengan min X. Titik 6,5 kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan bayangan berapa? Kan ini titik asalnya kan 6,5. Direfleksikan.
Ya, ditunjuk lah gimana terserah. Ya, yang ini pakai yang biru, yang ini kan asalnya. Nanti kamu kalau diambil bingung nanti. Oke, betul Mas Rio? Betul, oke. Betul, kelompok 2 mendapatkan poin 10. Selamat. Yuk. Sekarang Mas kelompok 4. Nanti ini dulu, kocok dulu. Kocok dulu Mas Rio. Met. 1,4. 1,4. Sudah sekarang. Oh, yang kuning 1,4. Oke, yuk nyepin. Rotasi positif. Oke, rotasi positif. Rotasi positif. Sepin, rotasi positif ini ya. Rotasi positif di sudut 270. Jika titik 1,4 dirotasikan positif terhadap sudut 270. Di manakah bayangannya? Berarti ini ya. Nanti akan menjadi apa? Sini. Oke. Betul nggak Mas Sevin? Kosek kok ini jangan diambil nanti bingung. Ini sini tadi yang mana di mana Mas? Oke. Oh, 1,4. Oke, terus bayangannya di mana bayangannya tadi? Di situ. Oke, rumusnya apa? Y, min. Oke, Y-nya berapa? 4 min X. Berarti betul apa salah? Harusnya berapa bayangannya? Betul atau salah? Y, min X. Betul apa salah? Ini berarti di titik min 4,1. Betul atau salah? Ayo, betul apa salah? Salah. Harusnya berapa? Harusnya berapa? Benar apa salah? Kamu jurinya loh. Ayo, benar atau salah? Benar? Oke, betul. Kelompok 3 mendapatkan poin 10. Yo. Kevin sini berarti kelompok 1 ke sini. Kelompok 1 siapa? Ya, kocok Mas. Dipegang. 6,2. Cari titik 6,2. Yang ini 6, yang ini 2. Ini hijau 6, ini 2. 6, ini dapat 4 ya? 6,4. Ini X, ini Y. Ini 5, 4, 6,4. Oke, sudah. 6,4. Silakan disepin. Yang itu dulu. Ini nih. Dilatasi. Berarti sepin. Dilatasi di titik K-nya berarti 3. Kalau titik 6,4 didilatasi 3 kalinya, berarti akan menghasilkan bayangan berapa?
Mas, gimana? Oke. 6 kali 3, 18. 4 kali 3, 12. Betul atau salah? Mbak Gina? Dilatasi itu 3 kalinya. Kalau 6 kali 3 berarti berapa? 18. 4 kali 3, 12. Berarti benar atau salah? Benar. Oke, kelompok 4 mendapatkan poin 10. Selamat. Oke, yuk. Kemudian yang berikutnya, kelompok 2. Iya, kamu sini. Aisyah sudah, yang lainnya ayo Mbak Clara. Cocok dulu, Nduk. 2,4. 5, 2,5. 2,5, 2 itu X. X-nya 2, Y-nya 5. Ya tidak tahu Bu Nitara. Yo, X-nya 2, sumbu X mana? Sumbu X ini. Terus 5-nya set naik ke sini Mbak Gina. Oke, sudah. Yuk, di-spin dulu yang ini. Milih pertanyaan. Spin. Translasi. Spin. Ditranslasikan titik 2,5 ditranslasikan terhadap min 5,2 maka akan menghasilkan bayangan mau ke bawah dikasih kurang ke diteblos. Oke. Di titik berarti menjadi 2,5 direfleksikan min 5,2 menghasilkan titik min 5,2. Ditranslasi ya, ditranslasikan min 5,2 menghasilkan min 5,2. Betul atau tidak Mbak Clara? Hah? Betul. Ditranslasi berarti ditambah ya, ini ya, 2 ditambah min 5. Betul. 2 ditambah min 5, betul ini. Min 5. Translasi. X kan? X-nya kan 2 ditambah min 5. Betul. Betul tadi di sini. Ini titiknya min 5,2 loh. Betul atau salah loh? Translasi itu ditambah loh. Betul atau salah? Enggak. Betul atau salah Mbak Clara? Ini Bu, A-nya kan. A-nya min 5. Iya, A-nya min 5. Berarti di sini kan min 5. Min 5 ditambah 2 toh? 2 berapa? Min 3 toh? Iya, min 3 toh? Iya, berarti ini benar bukan salah? Salah. Oke. Kalau di min 3 itu di mana? Di sini. Min 3 koma berapa? Kalau min 3 koma ini kan harusnya kan min 3,7 di situ harusnya toh. Nah, ini harusnya di sini. Oke ya. Oke, kelompok 1 belum mendapatkan poin lagi. Oke, kelompok 2 sini, kelompok 3. Ayo lagi siapa? Kelompok 3, ayo kelompok 3. Ulil, ayo Lil. Ya boleh, Masuk. 2,6.
2,6. X-nya 2. X-nya 2. Hmm. Ininya 6. Berarti di sini. Oke. Silakan disiplin. Memilih pertanyaan apa? Translasi lagi. Oke, yuk translasi. Sepin. Translasikan min 6,7. Kalau butuh ini digeser ya. Kalau Ini ditambah. ya enggak tahu, ayo refleksi. Tadi udah ada yang kan sangat Tadi waktu Mbak Clara di sini kan sudah sedikit membaca. ya namanya aku nggak mau ditambah itu. Ini ditambah. Ya. Yuk. Berarti kucing kok kelompok. Ini kok turun. Ayo, Mbak Clara berana. Berarti sini. Ya itu plus lah. Ini mau berapa? Gimana berarti? 2,6 ya, Clara. Itu plus lah, mungkin nih. Itu plus lah. Enggak. Ya, jangan lama-lama. Habis ini dipersiapkan kelompok 4 ya. Habis ini ya. Salah. Oke, harusnya berapa Mas Ulil? Kan ini 2. 2 berarti tambah min 6 berarti min 4,8 harusnya ya. Oke. Kelompok 2 belum mendapatkan poin. Sekarang kelompok 3 di sini. Kelompok 4, ayo. Ayo Jaya. Rensa, ayo Mas Rensa. Mas Rensa, maju. Pegang contekannya. 2,5. Ini dulu Mas, ini dulu poinnya. Oh, 2,5. 5 di sini. Nih, refleksi ya. Spin lagi. Oke, titik 2,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Iki. Y sama dengan X. Oh, iki. Akan menghasilkan titik Ini titik berapa Mas Ulil? Titik 2,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Akan menghasilkan bayangannya di mana? 25 direfleksikan. Refleksikan bercermin toh? Oke, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X.
Dia mengko jadi badik kira. Kayak kamu bercermin. Ini. Nih. Belum. Oke, ganjilnya. Ini ada tulisannya. Ya, sini ya. Oke. Malah belum ambles sih, ambles lagi. Ya. Betul apa salah Mas Rensa? Y sama dengan X, harusnya bayangannya adalah Y, X, berarti Y-nya 5, X-nya 2, berarti harusnya di titik 5,2, harusnya di sini. Berarti kalau di sini benar atau salah? Salah. Yo, Mas Rensa ke sini. Kelompok 1. Ayo kelompok 1. Rensa akan melawan Bariska sesama R, double R. Yo, rasa nganggo iki taruh sik. Mas Rensa. 2,5. 2,5. Yuk, titik 2,5. Mana? 2,5. X-nya berarti 2, Y-nya 5. Ini toh, ini X2 set kene. Ya, spin dulu toh. Spin dulu toh. Ini. Dilatasi. Dilatasi apa? Yo, ingat-ingat dilatasi apa? Yuk. Dilatasi itu yang paling mudah. Kali 0,-2. 0,-2 titik 2,5 kalau didilatasi K-nya -2. Titiknya di mana? Tadi yang belum bisa menjawab silahkan kembali kelompoknya belajar lagi ya. Nanti biar kalau maju bisa. Iya, K-nya -2. Ini ya berarti ya. X-nya 2, hati-hati. X-nya 2, Y-nya 5 ya Rizka. Ini 2, 5, ini -2. Iya, tinggal dikali aja. Ya, berapa Mas Rensa? Dalam? Iya, ini dilatasinya -2. Dikalikan K-nya -2. Maka akan menghasilkan bayangan Udah waktunya gantian. Yuk. Tadi waktunya berapa? Berarti 1 menit toh? Salah jawab. Salah jawab. Salah nggak dapat poin kan? Boleh. Tapi lebih baik benar. Ini kloter yang kedua belum ada yang dapat poin ya? Belum ada. Kelompok 1 tadi belum. Kelompok 2 belum. Kelompok 3 tadi Ulil belum. Ini kelompok 4 belum. Tadi kloter pertama semuanya dapat poin semua 10. Yang ini putaran kedua belum ada. Oke, di titik berapa? -4, -4. Betul atau tidak, Rizka? Salah. Harusnya berapa?
min 4, koma min 10 kan kali min 2-nya. Iya, oke. Kembali ya Mas Rensa, belajar lagi ya. Ayo, kelompok 2. Kelompok iki Rizka sini. Rizka sini. Rizka nanti ini muter. Rizka nanti di sini. Tutup aja. Nggak baca. Ayo kelompok 2. Melawan Fitri Sugara. Artis C. Ya, pegang. Dikocok. 2,5. Kenapa lakonnya 2,5 terusnya? Titik 2,5. Iya. Sampai wes bolong. Yo. Sekarang silakan disepin. Mau milih apa? Yang ini spinnya Bu. Iya, sepinnya mau milih apa? Wes arep. 2,5. Nah, refleksi. Refleksi ya. Oke, gampang. Refleksi. Yuk. Refleksi berarti itu ya, Fit. Ya, sambil belajar, Kevin, baru ini kamu nanti maju. Terhadap garis Y sama dengan X. Titik 2,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti kingko ya. Ya, di titik berapa bayangannya? Ini berarti apanya Bu tadi? Ini titik asalnya. Itu direfleksikan garis Y sama dengan X, itu bayangannya. Kalau sana Sumbu Y. Di situ. Bayangannya di min 2,1. Betul apa tidak, Mbak? Hah? Di titik min 2, min 5. Betul apa tidak, Mbak Fitri? Salah. Harusnya di titik berapa? Di titik berapa? Lah itu kan ada rumusnya. Garisnya sama dengan X itu. Y, X itu harusnya berarti berapa? 5,2. 5,2 harusnya di sini. Oke. Oke, sudah. Kelompok 1 kembali. Kelompok 1 belum mendapatkan poin untuk kuarter kedua. Belajar lagi ya Mbak Rizka. Oke, kelompok 3. Oh iya, ini dia artisnya. Yuk. Masuk saya seru gitu. 2,5 terus dari tadi perasaan. Yuk. 3,1. 3,1. X-nya 3, Y-nya 1. X-nya 3 set, terus naik ke atas 1. Nah. Disepin dulu. Yang ini disepin an. Translasi. Ingat translasi apa ya? Translasi, yuk sepin. Oke, titik 3,1 ditranslasikan terhadap titik min 1, min 4 akan menghasilkan bayangan berapa, Mbak Fitri? Refleksi ya. Translasi ditranslasikan terhadap titik min 1, min 4.
Ini atasnya translasi. Nanti nambahinnya pakai apa? Pakai Sama B-nya. ini E, Y, ini A, B. Itu tinggal ditambah aja. Ini ekomatis ini. Oh. Udah tinggal ditambah. Berarti nanti hasilnya yang ditambahin itu. Iya, ini bayangannya. Jadi sumbu Y. Ini Y positif, ini Y negatif, ini X positif, ini X negatif. Sini Bu. Jadi kalau tubles Ra. Sudah. Di titik min 4, min 4 ya. Kan X-nya min 4, Y-nya min 4 sih. Enggak. Di mana? Titik berapa? Min 1, min 4. Betul atau salah? Salah, harusnya di titik 2,3. Oke, 2, min 3. Oke. Yuk, kelompok 2 belum beruntung. Mbak Fitri silakan kembali ke tempat belajar lagi. Kelompok 4. Ayo maju. Ayo kelompok 4. Jaya. Jaya. Yang macam Ulang ya. Hah? Ulang. Ulang. 26. 2,6. 2,6. Enggak ada minnya ya. 2,6. X-nya 2, Y-nya 6. Iya. Sudah. Silakan disprint. Ya, oke. Ya. Kamu di sini maju loh Jaya. Translasi. Tadi sudah baca sih rumus translasi, berarti sudah bisa mengingat. Yuk, kita ke translasi. Spin lagi. Kira-kira titik 2,6 akan ditranslasikan dengan titik berapa? Min 5,2. Titik 2,6 ditranslasikan terhadap titik min 6,2 akan menghasilkan bayangan berapa? Aisyah Ari. Tadi sudah baca, berarti sudah sedikit mengingat. Habis ini kelompok 1 silahkan dipersiapkan ya, anggotanya yang mau maju siapa habis ini? Ya ditoblos. Mbak Nela mau maju habis ini? Ya nanti ya, sebentar ya. Sama Mbak Siva. Oke, boleh. Melan atau Mbak Siva yang mau maju? Bayangannya di titik min 3,8. Oke, benar atau salah Mas Jaya? 2 ditambah min 5 berapa Mas Jaya? Ya kecil kan. Betul, min 3 ya X-nya. Terus 6 ditambah 2 berapa? Betul atau salah? Oke, betul. Selamat kelompok 3 mendapatkan 10 poin. Yuk, Mas Jaya ke sini. Kelompok 1. Skor sementara kelompok 1 masih 10, kelompok 2 10, kelompok 3 sudah 20. Kelompok 4 OTW. TW 20. Ayo kelompok 1 sih, Pak.
Siva, Siva, ayo Siva maju. Ayo maju. Ini belajar ini di sini ada. Ayo Siva. Ayo Pak cepetan Pak. Durasi. Habis ini sama Nela. Nanti kan Nela di sini. Kamu di sini, Mas di sini. Kocok, saya seru. Mas C. 6,5. X-nya 6, Y-nya 5. X-nya 6, Y-nya 5. Ya, di sprint dulu. Ini Bu. Ini nih. Refleksi ya. Tadi sudah baca refleksi kan? Yuk, kita ke refleksi. Spin. Oke, titik 6,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Akan menghasilkan bayangan berapa, Mas Jaya? Refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, ini titik asalnya, direfleksikan, itu bayangannya. Berapa bayangannya? Lagi. Di mana bayangannya? Di min 6, min 5. Betul atau salah Mbak Siva? Salah. Harusnya di titik berapa? Di titik berapa? Rumusnya apa? Y, berarti di titik 6. Terus? Titik 5. Oke, berarti Mas Jaya. Oke, silahkan kembali ke tempat. Kelompok 4 belum mendapatkan poin. Nela, kelompok 2. Nel, ayo maju. Nanti. Ayo sih Mas ini. Kocok dulu. Mana piye? Ini dia sih. Dua titik 2,5 terus lakonnya lagi 2,5-nya titik 2,5 ini 2,5 sini 2,5 ini X-nya 2, Y-nya 5 di sini. Ya, di spin. Milih apa? Dilatasi. Di spin. Dilatasi tuh. Di spin. Yuk. Titik 2,5 didilatasi terhadap titik 0,-5 berarti K-nya -5.
didilatasi. K-nya min 5. Ini angkanya apa? Ini X, Y, Y. Ani terus menggunakan kok langsung kamera kamera suaranya. Ayo di titik berapa Mbak Siva? Ayo nih ya kok kok sampun. Ya piro? 10 wae lho. Ayo di titik berapa Mbak Siva? Sudah? Di titik min 10, min 4. Benar atau salah Mbak Nila? Salah. Harusnya di titik berapa? 5. Oke. Oke, kelompok 1 belum mendapatkan poin. Kelompok 3. Ini 2, ini adalah 2. Ayo, Naina tunjukkan pesonamu, kalahkan Nela. Nah, seru nak ngocok Nel, kuat. 2,6. Ya. 2,6. Itu 5, 6 tuh sini. Iki 30. Yuk, sepin. Translasi. Gampang, ini paling mudah translasi. Yuk, translasi. Sepin. Tadi sudah dibacakan aturan permainannya ya. Yuk, ditranslasikan. Titik 2,6 ditranslasikan terhadap titik min 6,7. Bayangannya berapa, Mbak Nela? Jangan deket-deket, nanti kamu membaca boleh, mengingat-ingat nanti kalau maju. 6,7. Ini nah. Air titik berapa, Mbak Nela? Ini titik asal. Ini translasi. Nah, kalau dijabut nanti kamu bingung.
Min 6,7. Prabowo mau Gibran. Ayo titik berapa Mbak Nela? Iya. Oke, sudah di titik min 6,6. Benar atau salah? Salah, harusnya di titik berapa? Min 4,13. Oke, kelompok 2 belum mendapatkan nilai. Mbak Nela silakan belajar lagi. Ayo kelompok 4. Ragil Santosa. 3,2. Iki ojo dingenekke enak-enak mengko weruh. Ya, sepin. Ini. Rotasi positif berarti yang ini ya. Rotasi positif. Sepin. Jadi kok rumusnya sing iki. Terhadap sudut 270. Yuk, berapa bayangan? Titik 3,2 kalau dirotasikan terhadap 270 positif, berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Akan menghasilkan bayangan. Iki berarti engko rumusnya iki, koma iki. Eke dadi iki, berarti WE iki dadi kuwi. Ayo kelompok 1 dipersiapkan yang terakhir ya. Terakhir karena sudah mau waktunya sholat, kita istirahat. Melan maju habis ini. Gimana, Duk? Di titik min 3,2. Benar atau salah? Benar. Ini berarti nanti titiknya 2, min 3. Betul atau salah berarti nanti titiknya itu? Salah. Iya. Mbak Nena kembali ke tempat. Ayo. Duduk sini. Rakil kene Rakil. Ayo kelompok 1. Mana Mel? Iki juri toto. Sini selesai. Kosok saya suruh. 6,5. Dirang konera 6,5. Wes. 6. Ini X-nya 6, Y-nya 5 di sini. 12 saya suruh. Berdoa dapat T translasi. Ya, di foto ini. Sepin. Untuk refleksi ya. Kok refleksi translasi apa dilatasi? Refleksi. Refleksi temenan. Refleksi. Spin. Spin gel.
Aku tuh sih. Terhadap sumbu Y. Berarti minggu ya rumusnya ya. Terhadap sumbu Y. Titik 6,5 direfleksikan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan Ini aku kan senyap tadi. Waduh. kalau benar rakyat dikasih es teh. Ya, siap. Nah, benar dituake es teh mbek koncone. Yo, Gil. Paling gampang, Gil. Pemungkas, Gil. Gampang menit. Kalem toh bos. Salah enggak apa, Bu? Salah nggak dapat poin. Waduh. Kelompokmu baru dapat poin 10 ya? Baru 10, 10, 20, 10. Kan awal sudah bisa sambung YX. Kalau ngaku no. Bismillah ya, Bismillah. Aduh. Sing coy. Nih. Di titik min 5, 6, min 5. Betul atau salah Mbak Amel? Aku pengen konten Sumbu lagi. Y gitu. Sumbu Y berarti min E, 6. Berarti harusnya min 6,5. Malah ganti ya. Berarti belum ya? Oke. Sudah ya? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ternyata kita untuk rekap poin ya, poin terting untuk kelompok 1 mendapatkan poin 10, kelompok 2 10, kelompok 3 20 dan kelompok 4 10. Berarti pemenangnya adalah kelompok 3. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, tadi kita sudah melakukan putaran sebanyak 3 kali putaran dan pemenangnya adalah kelompok 3. Harapan saya kamu nanti di rumah silahkan belajar lagi untuk materi transformasi geometri. Oke, sebelum Bu Nita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk materi pertemuan depan, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi komposisi. Silahkan kalian di rumah, kalian belajar, kalian mencoba mencari materi fungsi komposisi itu seperti apa. Nanti akan kita pelajari untuk pertemuan depan. Saya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Henita. Selamat siang juga Bu Retno. Gimana Bu kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Retno Alhamdulillah. bagaimana? Alhamdulillah Bu. Doanya ya semoga selalu diberikan kesehatan. Semoga bisa beraktivitas seperti jenengan masih semangat. Oh, iya, siap. Oke, saya ingin menanyakan, Hmm. kemarin kan saya habis observasi panjenengan di kelas gitu. Kira-kira menurut jenengan tuh bagaimana ya Bu? Oh iya, ya kemarin kita juga sudah itu ya Bu janjian juga ya kita mau pasca observasi menyampaikan
hasil dari observasi yang sudah dilaksanakan kemarin nggih. Nggih. Oh iya. Mulai ya Bu. Nggih. Eh, dari yang sudah jenengan laksanakan observasi kemarin, ini saya juga sudah ada beberapa catatan Ibu terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan dari kegiatan pembelajaran kemarin ya. Nah ini sebelum saya menyampaikan observasi yang sudah saya laksanakan, catatan yang sudah saya buat, ini saya mau bertanya dulu ke Bu Henita. Ini kira-kira kemarin itu yang sudah Anda lakukan di kelas itu gimana Bu? Apakah sudah sesuai dengan pengembangan yang Ibu rencanakan atau masih ada yang kurang menurut jenengan bagaimana? Kalau menurut saya sih kemarin tuh kayaknya masih ada yang kurang dikembangkan Bu. Kayaknya karena mungkin kesiapan peserta didik juga ya kayaknya itu mungkin efisiensi waktu yang saya pilih tuh kayak kurang tepat karena kebetulan event kelas yang saya pilih itu kemarin kelas 11 AP2. Oh, Kelas gitu. itu hari ini itu akan melakukan kemah blok. Jadi Oh, Jumat Sabtu iya. mereka akan melakukan kemah blok. Terus kemudian mereka selain ada kegiatan di luar sekolah gitu jadinya sepertinya tuh mereka itu kemarin saya masuk kelas tuh mereka belum siap. Itu kayaknya kurang kesiapan aja sih sepertinya. Jadinya makanya kayaknya itu mereka ada beberapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan karena mungkin mereka kayak apa ya waktunya dibagi-bagi gitu loh ceritanya jadi agak kurang siap sih itu menurut saya. Berarti menurut jenengan hasil dari kegiatan belajar kemarin dengan siswa itu masih kurang di bagian kesiapan siswa gitu ya Bu kurang ya. siap. Menurut saya kurang siap siswanya. Seharusnya gimana ya Bu? Kalau menurut saya harusnya saya itu memilih waktu yang efisien. Jadi maksudnya saya harus memilih waktu yang tidak berbenturan dengan kegiatan mereka. Oh, berarti, Jadi mereka tuh sudah siap gitu loh. Mencari waktu yang benar-benar mereka itu bisa gitu ya Bu ya. Harusnya gitu. Jadi mereka bisa fokus gitu ya Bu ya. Harapannya gitu Oh kan gitu kalau ya. mereka tidak berbarengan, jadi kan mereka belajarnya enak gitu loh maksudnya itu harapannya. Begitu. Harusnya. Untuk kegiatan kemarin Ibu, kalau menurut jenengan tadi kan sudah disampaikan menurut jenengan masih kurang kesiapan siswanya ya. Kalau berdasarkan kemarin Ibu yang ingin Ibu kembangkan misalkan kenyamanan lingkungan belajar siswanya bagaimana menurut jenengan? Apakah sudah terpenuhi atau masih ada yang kurang? Kalau menurut saya mereka sudah nyaman, sebenarnya sudah nyaman karena apa ya mereka itu sudah ngerti gitu loh, oh ada berdiskusinya di dalam kelompok ketika ada satu siswanya yang maju gitu mereka tuh sudah berkelompok sendiri tanpa saya suruh gitu loh. Kayak saya berarti mereka gitu. sudah bisa aktif gitu ya Bu Iya. ya, sudah sadar kalau mereka itu sedang bekerja kelompok. Iya, betul. Oh Kalau iya. saya amati karena kan pasti memang saya di depan, tapi kan kadang kita sebagai guru kan melihat ke kanan ke kiri gitu. Mereka tuh kayak bergerombol di kelompoknya sendiri dengan tadi, oh kamu tadi maju apa, tanyain apa gitu. Kebetulan kan kemarin kita temanya transformasi geometri ya Bu. Ketika nyepin refleksi, mungkin yang maju tadi itu refleksi, terus oh coba ngerti aku refleksi itu yang sim apa yang apa, oh direfleksikan terhadap sumbu E gitu. Terus mereka itu kayak berdiskusi di kelompoknya tanpa saya suruh. Berarti menurut jenengan kalau berdasarkan dari tingkat kenyamanan lingkungan belajar itu sudah terpenuhi ya Bu anak-anak ya. Karena kemarin anak-anak juga kelihatannya juga senang belajar matematika yang biasanya jadi momok kalau mereka males ya Bu ya kalau belajar. Tapi ternyata kemarin juga antusiasnya juga luar biasa sekali. Terus kalau berkaitan dengan ini Bu, muatan sosial emosionalnya kira-kira sudah tercapai juga atau masih ada yang belum? Kalau menurut saya ya apa ya, kalau tercapai sih kayaknya mungkin sudah, tapi belum maksimal. Dalam artian gini, mereka tuh sudah ada usaha dan berlomba-lomba untuk apa ya bisa menjawab pertanyaan. Gitu. Kayaknya sosial emosinya sudah dapat, terus kerjasama di timnya juga sudah dapat. Mereka akan memilih yang maju tuh yang agak pintar-pintar dulu kemarin. Sebenarnya gitu. Jadi punya strategi gitu ya anak-anak ya kemarin ya. Gitu. Cuman kekurangannya kayak menurut saya itu saya kemarin lupa ke poin Bu. Poinnya nggak saya tulis di papan tulis gitu loh. Itu saya baru setelah di tengah-tengah permain. Jadi kayak apa ya? Kayak kompetisinya kayak kurang greget karena mereka tidak bisa melihat poin langsung. Di papan tulis biasanya kan saya tuliskan kelompok 1 bisa menjawab bila skor 10. Gini, kemarin tuh saya lupa kayak di situ.
Jadi anak-anak itu kemarin motivasinya menurut jenengan masih kurang gitu ya? Ya mungkin salah satunya itu. Motivasi berkompetisinya Iya, ya? iya, karena mereka tidak boleh skor secara langsung. Gitu. Sudah tercapai tapi kurang maksimal. Tuh. Masih kurang maksimal, oke. Kalau itu Ibu pelaksanaan asesmennya kemarin, Asesmennya itu saya ambil dari bisa menjawab poin itu apa tidak. Kalau yang bisa menjawab pertanyaan berarti kan dapat poin. Gitu, itu poin untuk kelompoknya. kalau kemarin menurut jenengan kira-kira sudah terpenuhi apa belum itu? Karena belum siap, jadi poinnya itu ya mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Kita kemarin melakukan 3 putaran, itu mereka hanya bisa menjawab 2 pertanyaan. Dua Iya, perputaran. masing-masing kelompok, berarti kan tidak maksimal. Gitu. Untuk asesmen berarti juga masih kurang. Iya. Gitu. Harusnya kan bisa menjawab semuanya gitu loh, tapi mereka hanya bisa menjawab 2 aja, itu kurang maksimal. Mungkin karena kembali lagi kan mereka belum siap, itu aja sih. Iya Ibu. Ini berarti kalau menurut jenengan ya, dari hasil refleksi yang sudah jenengan sampaikan tadi, kira-kira Ibu tadi sudah disampaikan juga untuk kesiapan itu masih kurang ya Bu. Itu menurut jenengan langkah kedepannya Ibu? Mungkin langkah kedepannya saya akan melakukan perbaikan di kelas berikutnya atau mungkin di kelas itu dengan cara saya akan melakukan efisiensi waktu. Misal kalau waktunya nggak pas, saya tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pemikiran gitu loh. Berarti jenengan nanti pemilihan waktunya yang tepat dulu itu untuk kesiapannya, begitu ya Bu ya. Nah, next time. Caranya Ibu nanti mungkin selain melihat waktu, mungkin Ibu ada cara lain? Kalau selain melihat waktu, kalau untuk pelajaran matematika itu memang harus betul-betul memilih strategi dan mode pembelajaran yang pas. Gitu. Salah satunya ya biar tidak menjadi momok itu ya kita melakukan proyek yang menyenangkan. Terus salah satu kemarin saya melakukan kuis karena sebelumnya saya sudah melakukan proyek di tema yang sebelumnya. Nah, tema ini saya berpikir saya harus melakukan apa ya biar pembelajaran matematika asesmennya menyenangkan. Salah satunya saya melakukan kuis seperti itu. Berarti kalau bisa saya simpulkan di sini tadi yang pertama berarti dilihat dulu waktunya ya Bu ya. Apakah sudah sudah sesuai dengan jadwal anak-anak itu, dia sudah siap atau belum, ada kegiatan lain atau enggak ya Bu ya, biar bisa fokus. Terus yang kedua di sini berarti kalau yang saya lihat tadi di sini berarti Bu Henita ingin memprogramkan jadwal lebih memilih metode yang tepat seperti itu ya Bu ya. Itu baik Ibu. Terus kalau tadi Bu kaitannya dengan poin yang lupa itu tadi Bu, kedepannya gimana ya kira-kira? Berarti saya harus tadi kan nyatetnya lupa katanya ya. Itu ya berarti mungkin next time saya harus menyiapkan papan skor mungkin Bu. Papan skor iya. Biar tidak lupa kita buatkan papan skor saja biar ketika mereka ada kegiatan kuis gitu mereka bisa mencatatnya. Bagus Bu. Berarti di sini kembali lagi ya mempersiapkan medianya kembali ya Bu ya. Saya yang kemarin kelupaan papan skornya. Kalau media yang untuk kuisnya sudah dipersiapkan, kemudian aturan permainan juga kemarin sudah ada dan sebagainya, cuman yaitu papan skornya. Baik. Berarti tadi untuk poin pencatatan poin yang lupa nanti solusinya Bu Henita mau membuat papan skor seperti itu ya Bu. Kalau tadi kan Bu Henita sempat menyampaikan juga anak-anak itu kurang motivasi ketika poinnya tidak dituliskan Ibu. Kira-kira kalau misalkan ini ya Bu ya, papan skornya kan tidak ada ya Bu ya, ada nggak ya Bu, Bu Henita kepikiran motivasi apa selain dari pencatatan poin tadi supaya anak-anak bisa lebih lebih antusias lagi dalam pembelajaran itu? Nah, saya biasanya memberikan reward. Oh iya, betul. Biasanya ballpoint atau penggaris atau kemarin sudah gitu. Kemarin belum saya ya tidak Bu? bawa. Oh iya. Karena kan malamnya itu
saya itu agak lupa, pagi sudah saya siapkan tapi lupa. Saya biasanya memang di pembelajaran ketika anak bisa menjawab saya kasih reward. Rewardnya hanya berupa pensil kah atau penggaris kah atau ballpointnya itu pasti. Cuman kemarin ya itu kembali lagi saya biar kurang semangat persiapan. lagi ya anaknya Biasanya ya. gitu yang menang. Makanya kemarin itu agak gelonya gitu. Biasanya yang menang tuh saya kasih hadiah kita berupa makanan atau berupa barang-barang yang bisa mereka pakai. Lah itu sudah ada, cuman saya kemarin kurang aja. Berarti ini lagi-lagi kembali ke kesiapan saya. Iya, kesiapan jenengan saya ya sendiri dalam yang menyusun kurang. programnya. Berarti Iya, nanti harus dicatat seperti itu, Betul, seperti iya. yang sudah disampaikan tadi ya. Terus ini Ibu tadi berkaitan dengan asesmennya ya Bu ya. Untuk asesmen itu kan tadi jenengan sampaikan kalau masih kurang juga ya. Nah, untuk kedepannya bagaimana Ibu rencananya? Kalau kedepannya mungkin biasa itu saya asesmen itu pernah itu kalau tidak menggunakan kuis atau menggunakan apa ya kayak Google Form atau nanti menggunakan puisi. Biasanya kalau puisi kan ditampilkan di PowerPoint itu nanti mereka kan kayak berlomba-lomba nggak bisa menjawab kan semakin tinggi nilainya seperti itu. Ini kan kalau dari yang disampaikan Bu Yanita itu kan ada anak yang ternyata mampu mengerjakan dan ada anak yang tidak mampu mengerjakan. Nah, seperti itu. Berarti nanti lebih variatif lagi seperti itu. Ada kuis, ada apa tadi? Puisi itu ya. Oh, berarti rencananya ke depannya seperti itu. Pokoknya mengembangkan pembelajar yang menyenangkan lah. Senyamannya mereka. Ya, jadi anak-anak itu seperti tidak belajar tapi bermain seperti itu. Gitu. Oke, baik Ibu. Matematika itu hilang gitu loh. Ini tadi sudah disampaikan juga nggih untuk refleksi yang dari pembelajaran tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Yanita. Sekarang ini saya izin menyampaikan hasil catatan saya Bu, biar ada keseimbangan ya Bu ya. Barangkali nanti juga bisa menjadi tambahan masukan juga dari Ibu atau mungkin nanti bisa memotivasi Ibu. Kalau yang sudah saya lihat ya Bu, untuk kegiatan pembelajaran kemarin itu menurut penilaian saya juga sudah sama dengan yang disampaikan Bu Yanita tadi. Malah kalau menurut saya, kalau terkait dengan pengembangan Ibu yang direncanakan berkaitan dengan kenyamanan lingkungan belajar itu ya Bu, itu kalau menurut saya kok malah anak-anak itu sudah sangat nyaman sekali. Jadi kalau menurut Bu Yanita tadi kok kayaknya belum siap, itu kelihatannya malah nggak kelihatan kemarin Ibu. Iya, jadi anak-anak itu kelihatannya malah dia itu malah sangat nyaman dalam pembelajaran. Terbukti kemarin itu ketika ada anggota kelompok yang sedang mewakili maju di depan itu loh Ibu, itu saya melihat di masing-masing kelompok itu anak-anak yang ada di belakang itu mereka malah berkelompok sendiri, terus kemudian dia mengatur strategi, saling tanya, jadi otomatis mereka itu belajar sendiri Bu. Kalau biasanya kan kita kalau di kelas itu kan minta anak-anak ayo dipelajari, Gitu ya. nanti bekerja sama kelompoknya seperti itu. Kemarin kan kalau saya lihat itu Bu Yanita sepertinya tidak ada tekanan ke situ, tapi anak-anak itu sudah sadar sendiri, sudah ngelompok-ngelompok, terus ada yang tanya, terus ada yang berinisiatif menjelaskan juga, itu sangat luar biasa. Meskipun mereka duduknya itu ya Bu ya tidak aturan, tapi malah justru kelihatan oh ternyata mereka itu nyaman, jadi mereka tetap fokus di pelajaran tersebut, tapi ya asik saja kelihatannya, jadi tidak terbebani lah harus belajar matematika yang kayaknya sulit itu. Kayaknya kalau kelihatan seperti itu sih, kalau menurut pandangan saya kelihatannya anak-anak itu nyaman sekali belajar matematika. Terus kalau dari muatan sosial emosionalnya, nah ini juga menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Jadi dari pembelajaran yang Bu Yanita kemarin terapkan, itu anak-anak sudah kelihatan juga kalau mereka itu sadar kalau mereka sedang bekerja dalam suatu tim. Jadi mereka itu kerjasamanya juga sudah luar biasa. Terus untuk anak yang ada di depan itu Ibu, yang kemarin perwakilan itu ya, itu juga dia tanggung jawabnya juga sudah sangat luar biasa. Jadi dia sadar kalau saya sedang mewakili kelompok saya harus berhasil, seperti itu tuh kelihatan sekali anak-anak bertanggung jawab, terus juga mengatur strategi itu juga bagian dari emosional ya, jadi dia sudah pandai untuk mengatur, memanajemen juga.
Terus kaitannya dengan pelaksanaan asesmen juga kemarin juga sudah saya lihat juga di sana dari apa yang Ibu laksanakan kemarin itu juga seperti yang saya lihat anak-anak juga ada yang sudah berhasil melaksanakan pertanyaan itu ya, menjawab kuis-kuis, ada juga yang ternyata belum berhasil seperti itu. Itu kan juga sebagai acuan ya Ibu ya, bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum seperti itu. Jadi kalau menurut saya juga pelaksanaan asesmen juga sudah terlaksana. Mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi sesuai dengan yang Ibu merasa belum puas seperti itu ya Ibu ya. Nah, seperti itu. Terus itu ya Bu untuk catatannya mungkin nanti kalau misalkan kok ada yang tidak sesuai ya nanti bisa diobrolkan kembali seperti itu nih Bu. Terus berkaitan dengan aktivitas pengembangan yang lain Ibu. Jadi kan Ibu kemarin sudah menyebutkan ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai, ada kenyamanan, ada sosial emosional, sama asesmen gitu. Menurut Ibu pengembangan yang lain selain 3 itu Ibu yang belum dicapai atau yang ingin Ibu capai apa Ibu? Yang ingin saya capai aktivitas pengembangannya ya berarti mengembangkan Apalagi kira-kira? keaktifan siswa. Keaktifan, oh ya boleh. Menurut Ibu aktivitasnya bagaimana sih anak-anak kemarin? Kemarin aktivitas mereka Sudah bagus tapi pengen ditingkatkan kembali. Ditingkatkan lagi karena biasanya mereka itu lebih dari kemarin. Makanya kan saya merasa agak kurang karena mereka biasanya tidak seperti itu. Semangatnya biasanya lebih menggebu-gebu lagi. Mereka itu bisa menjawab pertanyaan dengan bagus biasanya gitu. Begitu. Berarti nanti yang ingin jenengan kembangkan lagi berarti di sini keaktifan dari siswa seperti itu ya Ibu ya. Menurut jenengan cara yang efektif Ibu untuk mengembangkan aktivitas siswa itu kira-kira bagaimana Ibu? Memberikan motivasi. Berarti menambah lagi motivasinya seperti itu. Caranya Ibu? Memberikan motivasi lagi caranya ya mungkin menyemangati lagi atau apa ya mungkin pemilihan waktu yang tepat gitu lah. Mungkin kan, iya bisa. Kan apa ya? Udah kalau mengobrol, iya kan kadang kan kita kalau di kelas gitu kita memotivasi lagi mereka gitu. Agar mereka termotivasi dan menyenangkan matematika. Iya benar. Memang kalau komunikasi dengan siswa itu memang sangat perlu kita jaga. Iya benar sekali. Jadi dari komunikasi itu nanti kita bisa tahu oh ini waktunya sudah pas, terus ini nanti moodnya anak bagaimana seperti itu ya Bu. Iya betul sekali. Kira-kira Ibu untuk apa ya? Untuk tadi mewujudkan motivasi, meningkatkan motivasi jenengan motivasi untuk siswa yang dilakukan oleh jenengan agar siswa itu nanti aktivitasnya lebih aktif kembali, itu Ibu memerlukan dukungan apa? Kalau dukungan ya mungkin dukungan dari semuanya siswa juga atau mungkin kalau dukungan orang tua mungkin bisa ya. Bisa juga mungkin kayak tapi kan apa ya kan kalau anak sekarang itu kan perlu didekatin juga, didekatin karena kan eranya juga beda Bu ya seperti itu. Ya, berarti dari dukungan sesama teman siswa ya berarti ya teman. Bisa. Orang tua tadi ya Bu ya juga bisa. Nah, nanti bisa untuk tambahan memudahkan nanti strategi jenengan dalam meningkatkan aktivasi siswa gitu ya. Terus ini Bu, rencananya nanti program yang ingin jenengan laksanakan ini tadi berkaitan dengan meningkatkan motivasi anak agar anak lebih aktif, itu rencananya mau dimulai kapan Ibu? Mungkin minggu depan Bu. Oh gitu. Minggu depan jenengan mau mulai yang pendekatan ke siswa dulu atau ke orang tuanya dulu? Ke siswanya aja. Ke siswanya dulu minggu depan. Karena kalau ke orang tua kan kita perlu mengundang orang tua atau mungkin kita masuk ke grup orang tua gitu kan seperti itu atau kita nitip pesan sama wali kelasnya untuk siswa lebih disemangati lagi untuk belajar gitu. Itu kan juga bisa kalau dengan orang tua kan bisa melalui
grup WA, grup orang tua gitu. Kita minta tolong ke wali Iya iya kelas. betul. Nah, jadi nanti jenengan mulai minggu depan rencananya mau menjalin komunikasi kembali dengan anak ya, lebih intensif lagi. Terus nanti baru ke wali kelas sama orang tua seperti itu, Bu. Baik Ibu, apa ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup Bu Retno. Sudah cukup. Gimana perasaannya setelah sesi curhat ya, bisa katakan curhat ya Bu? Ya agak lega sih Bu, saya sedikit tahu tentang kekurangan saya kemarin seperti apa, karena kalau tidak bincang seperti ini kan saya tidak tahu kemarin saya kurangi apa, seperti itu. Masukan dari jenengan juga itu sedikit tidaknya membantu mungkin next ke depan saya menjadi lebih baik lagi gitu dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Ibu, jadi di sini sebenarnya saya nggak banyak masukan ya Bu, malah jenengan sendiri yang ternyata punya ide-ide yang brilian. Jadi jenengan yang merasa kurang, tapi ternyata jenengan sendiri yang mampu untuk menyelesaikan sendiri. Saya hanya membantu sedikit saja. Seperti itu. Baik Ibu, semoga nanti apa yang sudah direncanakan, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik, dan kedepannya nanti semoga pembelajaran yang jenengan ampu dengan anak-anak itu bisa lebih menyenangkan kembali, anak-anak bisa lebih aktif dan lebih siap ya Ibu. Mungkin itu dulu, nanti lain waktu kita bisa banyak berdiskusi kembali ya Ibu. Ya. Saya akhiri ya Bu untuk pertemuan hari ini sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Henita. Sama-sama Bu Retno.